और कितने लोग आओगे? जितने भी हो आ जाओ। तुम आगे आए तो भी तुम्हारी मौत। आओ। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV tanpa skip. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang halal dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. SLMTTV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMTTV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Jenedo Nitin Ram. Film ini menceritakan tentang perebutan kuil peninggalan mertua Vereta berupa kuil yang sangat luas hingga mengakibatkan ia tega membunuh istrinya sendiri, bahkan memecah belah keluarganya sendiri. Hingga muncullah pewaris yang sah dan menimbulkan pertikaian karena membuka semua luka lama yang sudah dilupakan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Siapakah yang akhirnya mampu memiliki hak atas kuil tersebut? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya, ingat selalu untuk dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Dua anak kecil, Ram dan Janki, berlari menghindari kejaran orang-orang yang akan mencelakakan mereka. Hingga orang tua Ram menemukan mereka dan segera meninggalkan Janki yang telah tertangkap oleh orang-orang tersebut. Orang tua Ram membawa Ram meninggalkan Mumbai melalui jalur kereta api. Mumbai tahun 2006. Verendra Kumar menyelipkan anak buahnya ke ruang persidangan yang sedang mengagendakan persidangan perebutan kuil yang selama ini menjadi sengketa antara dirinya dan juga Rahim. Tapi kali ini pengadilan memutuskan memenangkan Verendra menjadi pemilik kuil tersebut, peninggalan dari ayah mertuanya yang telah tiada. वीरेन भाई का पूरा हक होगा. Mendengar keputusan pengadilan tersebut, Verendra merasa bahagia, tapi tidak dengan Rahim yang merasa kecewa dengan keputusan hakim. Verendra kemudian memberitahu kakak sahabatnya tentang kabar gembira tersebut dan berencana menjodohkan putrinya dengan putra kakak yang bernama Kiran. Kakak yang menyetujui perjodohan tersebut segera membawa putranya ke rumah Verendra untuk melihat putrinya. Kiran yang langsung tertarik kepada kecantikan Janki langsung menyetujui perjodohan tersebut. Tapi berbeda dengan Janki yang langsung menolak Kiran menjadi calon suaminya, karena ia telah mencintai pria lain sejak dulu kala. Mendengar penolakan tersebut, Kiran malah mencoba merayunya, bahkan mencoba menidurinya, sebelum mereka menikah untuk membuktikan apakah Janki perawan atau tidak. Mendengar hal itu menambah kemantapan hati Janki untuk menolak perjodohan tersebut. Akan tetapi ayahnya Verendra tidak mau menerima alasan apapun dari putrinya dan tetap akan menjodohkannya dengan lelaki yang tidak disukainya tersebut. Di Hyderabad, Ram yang dibawa oleh kedua orang tuanya menjauh dari Mumbai, kini telah tumbuh menjadi pria yang tampan dan merupakan atlet sepeda yang selalu memenangkan pertandingan. Kali ini ia pun berhasil menyabet medali emas dan terpilih sebagai brand ambassador untuk iklan sebuah sepeda yang ternama. Orang tuanya sangat bangga, tapi mereka kembali bersedih karena Ram harus pergi ke Mumbai selama 2 bulan untuk mengerjakan pemotretan iklan sepeda. Di kota Mumbai,
Rahim yang tidak terima keputusan hakim terus saja memberontak dan mencoba merebut kembali kuil tersebut dengan kekuatannya dan juga anak buahnya. Hingga polisi tidak dapat berbuat apa-apa ketika Rahim berhasil menduduki kuil itu kembali. Sementara Kiran terus saja merayu Jangki tapi hanya membuat Jangki menjadi marah dan semakin marah. Ia malah memutuskan untuk meninggalkan Mumbai. Mengetahui putrinya melarikan diri, Vereta memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Jangki. Hingga mereka menemukan Jangki di pintu masuk stasiun Mumbai. Tapi Jangki yang berpapasan dengan Ram yang baru saja tiba di Mumbai segera meminta tolong karena ia dalam keadaan bahaya. Seorang anak buah Kiran mencoba mendekati Jangki tanpa membuang waktu. Kemudian Ram langsung memberi mereka pelajaran. Ram membawa Jangki menuju tempat yang aman serta terhindar dari orang-orang yang telah mengejar dirinya. Ram mendapatkan tempat kos yang cocok dengan dirinya dan langsung akrab dengan penjaga kos yang bernama Rangela. Ram mulai menemui Jyotika, seorang pimpinan perusahaan sepeda yang akan ia bintangi. Ram kemudian langsung bekerja dan ia mengerjakan semuanya dengan baik hingga membuat Jyotika menyukainya dan mencoba selalu untuk mendekatinya. Sepulang dari syuting, Ram mencari keberadaan Jangki, akan tetapi pemilik kos mengatakan kalau Jangki telah dibawa oleh orang yang tak dikenal. Ram kemudian langsung mengejar mereka karena ingat ia pun pernah menolong Jangki di stasiun dan lagi-lagi mereka gagal membawa Jangki kembali ke rumah karena Ram berhasil menyelamatkannya. Kemudian Ram menyadari kalau Jangki adalah gadis yang ia cintai. Ram segera mengejar Jangki dan meniup harmonika yang selama ini selalu ia bawa. Mendengar suara harmonika yang ditiup oleh Ram, Jangki langsung menyadari kalau selama ini Ram yang telah ia cari ada di dekatnya. Jangki kemudian langsung memeluk Ram dengan sangat erat. Tiba-tiba suara tembakan memisahkan mereka lagi. Ram berusaha menghindari tembakan yang bertubi-tubi yang datang kepada dirinya. Sementara Jangki berhasil ditangkap oleh anak buah Kiran. Kali ini mereka menyerang Ram dengan tembakan hingga menimbulkan beberapa ledakan di sekitar pantai. Jangki berhasil dibawa ke kapal oleh mereka. Ram yang berusaha mengejar ke kapal selalu dihalangi oleh anak buah Kiran. Hingga kemudian Ram berhasil menaiki kapal. Tapi dari kapal yang berbeda, Vereta dan kakak telah bersiap-siap menembak Ram. Begitu melihat Ram naik ke kapal, mereka langsung menghujani Ram dengan beberapa peluru hingga Ram terjatuh dan tercebur ke laut. Jyotika yang sedang berolahraga di sekitaran pantai terkejut ketika melihat Ram tergeletak dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ia kemudian langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah sadar, Ram langsung menelpon kedua orang tuanya dan menceritakan akan membawa Jangki bersamanya ke Hyderabad. Jyotika ternyata adalah kakak perempuan Jangki dan anak tertua dari Vereta. Vereta telah menyerahkan kepemimpinan perusahaannya kepada putrinya. Akan tetapi, Vereta sendiri belum pernah melihat brand ambasador dari sepedanya. Di rumah saat ayahnya menelpon komisaris, ia malah meminta komisaris untuk menangkap dengan alasan mau melukai brand ambasador mereka. Jyotika tidak mengetahui kebenarannya. Ia mengira keadaan Ram sekarang karena perbuatan Rahim yang dianggap musuh oleh keluarganya. Polisi langsung mendatangi kuil yang telah dikuasai oleh Rahim dan mencoba untuk menangkapnya. Tapi Rahim mencoba membela diri dan mengatakan kalau ini adalah drama dari Vereta dan semua warga di sekitar kuil mencoba menghalangi polisi yang mau menangkap Rahim. Setelah benar-benar pulih, Ram mencoba menyelinap ke rumah Vereta untuk menyelamatkan Jangki.
Dan sampai saat ini Ram yang telah berhasil masuk ke rumah Jangki merasa terkejut melihat Juantika dan Jangki berfoto bersama Vereta. Ia pun menyadari kalau mereka adalah bersaudara. Ram kemudian langsung menuju kamar Jangki dan langsung membawanya keluar dari rumah itu. Saat di perjalanan menuju rumahnya, Vereta baru melihat hasil kerja Juantika bersama dengan Ram. Ia sangat marah dan menampar Juantika. Ia mengatakan kalau Ram adalah musuh keluarga besarnya selama ini yang ia cari. Mereka dengan cepat menuju rumah untuk melihat keadaan Jangki. Vereta sangat terkejut ketika melihat Jangki sudah tidak ada di kamarnya. Ia langsung memerintahkan Rakesh untuk memimpin anak buahnya mencari Jangki dan juga Ram. Ram yang menghindari kejaran Rakesh dan anak buahnya menggunakan sepeda motor langsung mengendarainya dengan sangat kencang. Vereta yang ikut mengejarnya menembakinya, tapi semua pelurunya malah mengenai mobil-mobil yang terparkir dan menyebabkan ledakan. Tapi Ram dan juga Jangki terdesak karena mereka menemui jalan buntu. Rakesh yang melihat kesempatan itu melempari mereka dengan botol yang berserak di sekitar jalan itu. Ram dengan cepat melindungi Jangki hingga menimbulkan luka di sekujur tubuh Ram. Tapi Ram tidak mau menyerah. Ia segera mengambil serpihan botol-botol tersebut dan memasukkannya ke baju serta menggunakannya sebagai senjata untuk menghajar Rakesh dan juga anak buahnya hingga mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Ram dan Jangki yang merasa lelah langsung tertidur. Mereka terbangun ketika melihat Rahim dan kelompoknya membawa senjata tajam siap menghancurkan Ram karena Rahim mengetahui Ram bekerja di perusahaan Vereta dan mengira Ram adalah kaki tangan Vereta. Tapi bukannya takut melihat Rahim yang bersenjata lengkap, Ram malah menantang Rahim untuk segera menghabisinya. Rahim terperangah. Ia seperti melihat sosok Dasarata Ramiyah atau Damrash hadir di dalam diri Ram. Hingga ia dan kelompoknya langsung menjatuhkan semua senjata mereka. Rahim langsung memeluk Ram dan mengatakan ia adalah titisan Damrash. Rahim membawa pulang Ram dan Jangki ke kuil tempatnya tinggal. Ram tidak menyangka kalau orang tuanya telah sampai di Mumbai. Mereka memang memutuskan untuk kembali ke Mumbai setelah mendapat telepon dari Ram yang telah menemukan Jangki, tapi sengaja menyembunyikannya dari Ram. Rahim langsung mengambil pedang yang digunakan Damrash untuk bertarung dan menyerahkannya kepada Ram. Rahim pun langsung menceritakan semuanya kepada Ram dan juga Jangki. Dulu kehidupan orang-orang Hindu dan Islam bersatu rukun dalam lingkungan kuil Dasras bernama Ram Veneration. Tapi saat itu kalung yang ada di kuil tersebut hilang, dicuri dan kelompok kakak menebar kabar kalau kelompok muslimlah yang mencurinya. Hingga ia meminta anak buahnya untuk mengikat beberapa anggota muslim dan memberi mereka pelajaran. Damras yang baru saja tiba di kuil bertanya kepada beberapa di antara mereka. Sebagian dari mereka mengatakan orang-orang muslim yang diikat itu tidak bersalah. Setelah menyelidiki, Damras mengetahui kalau Moron yang mencuri kalung dewa di kuil. Dengan tidak hormat, ia ditendang oleh Damras dan diusir dari desa mereka. मोहल्ले से बहिष्कार किया जाता है, बख्शा नहीं जाएगा. Melihat Moron ditendangi oleh Damras, kakak dan Vereta segera melarikan diri. Mereka segera bertemu di suatu tempat dan langsung menyusun rencana untuk membalas Damras di hari upacara keagamaan yang akan digelar. Mereka merencanakan akan membuang cucu Damras Ram yang akan dijadikan penerus pemimpin kuil itu. Karena Vereta dan kakak berniat menguasai kuil yang selama ini merupakan simbol kedamaian. Damras kemudian menelpon Ram Navami yang merupakan ayah Ram dan memintanya datang ke Mumbai untuk melakukan upacara keagamaan. Damras juga mengunjungi pengacaranya dan membuat surat wasiat kalau kuil ini akan jatuh ke tangan anaknya
untuk memimpin agar selalu tercipta kerukunan antara Hindu dan juga Islam. Tapi Vereta yang serakah mendengar itu langsung meminta hak istrinya Vaidehi yang merupakan anak perempuan Damras. Tapi Vaidehi malah mendukung sikap ayahnya dan membuat Vereti menjadi marah. Kemudian menemui Kaka dan Moron untuk melancarkan rencana mereka. Ram kecil yang telah tiba di Mumbai disambut bahagia oleh Damras. Ia malah merencanakan menikahkan Ram dan Jangki suatu hari nanti. Upacara keagamaan dilakukan dengan hikmat. Semua penduduk mengikuti jalannya upacara hingga datanglah para pengacau yang membuat keributan, hingga menjebak Damras keluar dari dalam kuil. Anak buah Kaka dan juga Vereta langsung menutup kuil dan membantai semua orang yang berada di dalam kuil. Sementara Damras sendiri menghadapi pengacau yang berada di luar kuil. Semua berubah menjadi menakutkan. Semua muslim dibantai oleh anak buah Kaka dan Vereta hingga saat Vereta mau menyakiti Ram, Vaidehi menghalanginya hingga ia dibunuh sendiri oleh suaminya. Vaidehi meminta orang tua Ram melindungi Ram dan juga Jangki yang sudah berlari menjauh dari kuil. Melihat anak perempuannya terluka parah membuat Damras marah dan berencana menyerang Kaka serta Vereta. Tapi Moron langsung menyerangnya dari belakang dan menghajarnya membabi buta hingga Damras terluka parah dan terjatuh. Saat tengah sekarat, Damras meminta Rahim melindungi Ram serta melindungi Jangki karena mereka adalah pelindung kuil ini di masa yang akan datang. Ia harus memastikan bahwa mereka berdua akan menikah. Damras juga meminta untuk selalu menjaga perdamaian di daerah sekitar kuil. Tak lama kemudian Damras menghembuskan nafas terakhirnya. Semua warga yang melihat Damras meninggal merasa sangat sedih dan juga terpukul. Kesedihan Rahim memuncak saat pengadilan memutuskan kalau Vereta adalah pewaris kuil tersebut. Maka ia memberontak untuk menegakkan keadilan. Rahim mengakhiri ceritanya di hadapan orang tua Ram dan juga Jangki. Setelah mendengar cerita Rahim, Ram tiba-tiba mengambil pedang peninggalan kakeknya dan berniat akan meneruskan keinginan sang kakek. Vereta dan Kaka menjemput Moron yang baru saja dibebaskan dari penjara atas pembunuhan Damras. Tapi saat Vereta dan Kaka mengajaknya berpesta merayakan kebebasannya, Moron menolak karena ia masih ingin menghancurkan kuil tersebut dan memutuskan turun dari mobil mereka. Ram yang telah menguasai rumah Vereta berhasil membuat Vereta terkejut saat kembali ke rumahnya. Ram kemudian segera menghajar mereka dan membawa mereka ke kuil untuk dihukum. Tapi Ram terkejut ketika sampai di kuil melihat semua penduduk termasuk orang tuanya telah diikat oleh anak buah Moron. Ia juga melihat Jangki sudah duduk di altar pernikahan dan akan dinikahi oleh Kiran. Moron tiba-tiba datang menemui Ram dan langsung mengatakan dirinya lah yang telah membunuh kakeknya. Saat Ram mau menyerang Moron, ia melihat anak buah Moron tengah menyandra anak-anak kecil dan juga bayi-bayi yang siap mereka bunuh bila Ram menyerang Moron. Maka dengan cepat Moron menghajar Ram tanpa ampun dan menginjak leher Ram hingga Ram merasa pusing dan seluruh pandangannya kabur. Ram. Tapi Rahim selalu memberikannya semangat hingga tiba-tiba kekuatan Ram timbul dan langsung menghajar Moron serta anak buahnya. Masyarakat yang diikat telah berhasil melepaskan diri, kemudian langsung membantu Ram. Rahim segera melempar senjata Damras ke arah Ram dan berharap bisa menghabisi Moron. Ram tidak ingin dibantu saat membalas dendamnya pada Moron, hingga ia menggunakan pedang tersebut dan menebaskannya ke beberapa bagian tubuh Moron. Ram juga mengejar Vereta dan Kaka yang berniat melarikan diri.
ia segera menyabetkan pedangnya ke tubuh mereka hingga tewas. Semua menyambut bahagia atas keberhasilan Ram menghabisi musuh-musuhnya. Ram dan Jangki pun akhirnya menikah di kuil tersebut, disaksikan oleh semua masyarakat yang tinggal di sekitar kuil itu. Mereka merasa senang karena kembali menemukan sosok pemimpin Damras di dalam diri Ram. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Jenedo Nitin Ram. Sebuah kisah perjuangan dari seorang Ram menemukan cinta sejatinya dan mendapatkan kembali kuil yang seharusnya menjadi miliknya. Ia pun berhasil membalaskan dendam keluarganya kepada orang yang telah menghancurkan dirinya beserta keluarganya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film yang lainnya. Terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa kembali sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.